Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah seminar akuntansi, yaitu mengenai pengungkapan atau disclosure. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andini Devi, Wahyu Anugrah, Heni Feradika, Rahman Sujatmiko, Pelipus Blasius, Laudia Agnes, Nur Hasanah, dan Mairisa Eka. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mereview artikel. Artikel yang kami review berjudul Is Sustainability Reporting a Business Strategy for Firm Growth? Empirical Study on the Romanian Capital Market. Nah, artikel ini ditulis oleh Mihai Karp, Leontina Pavloaya, Mihai Bogdan Afresine, and Luliana Eugenia Gurgish. Pembahasan selanjutnya yaitu fenomena yang terjadi. Nah, studi ini memperdebatkan peran pelaporan berkelanjutan dalam mengoptimalkan strategi yang diadopsi untuk menumbuhkan perusahaan, sehingga mengisi celah dalam hal memperkirakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan bisnis. Studi ini berbeda dalam hal mode pengukuran untuk pelaporan berkelanjutan, yang dikembangkan di area ekonomi di mana penyampaian data tentang kegiatan berkelanjutan bersifat sukarela. Selain itu, merinci pertumbuhan perusahaan menjadi 3 indikator yang mencerminkan sarana utama untuk menghasilkan kinerja bagi perusahaan, yaitu investor, mitra bisnis, dan pemberi pinjaman. Diusulkan sebagai pendekatan yang relatif orisinal. Nah, studi ini juga berkontribusi pada perluasan literatur khusus dengan menggunakan regresi kuantil untuk tujuan meningkatkan ketelitian analisis yang dilakukan. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Studi ini menganalisis dampak pelaporan keberlanjutan pada pertumbuhan perusahaan. Sebagai hasilnya mengadopsi perilaku yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Dari penelitian ini bisa kita tarik 3 hipotesis. Yang pertama, menerbitkan informasi berkelanjutan dapat dilihat sebagai berita positif. Oleh karena itu, dapat meningkatkan reputasi perusahaan, tentunya dengan efek kinerja yang positif, dan dapat membantu menghindari penurunan harga saham. Untuk menentukan dampak pelaporan berkelanjutan terhadap pertumbuhan perusahaan, maka ditariklah satu hipotesis, yaitu hipotesis pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pelaporan berkelanjutan dan kinerja operasional yang diperkirakan melalui pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, melakukan aktivitas yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan mengurangi biaya modal mereka dengan mendorong investor untuk percaya bahwa risiko yang terkait dengan investasi mereka lebih rendah. Sehingga untuk melihat apakah pelaporan berkelanjutan dapat mempengaruhi biaya modal secara signifikan, maka ditariklah satu hipotesis, yaitu hipotesis kedua, pelaporan berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi biaya modal. Menimbang bahwa penerbitan informasi yang berkelanjutan menimbulkan biaya terhadap sebuah penelitian oleh Q et al., yaitu menganalisis hubungan antara penyajian non-keuangan, yaitu lingkungan dan sosial, informasi dan profitabilitas perusahaan dan nilai pasar masing-masing. Hasil yang didapatkan ialah perusahaan dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar mempublikasikan informasi lingkungan yang lebih rinci, yang memberikan mereka manfaat ekonomi secara positif. Maka dapat ditarik satu hipotesis, yaitu hipotesis ketiga, adanya hubungan yang signifikan antara pelaporan berkelanjutan dan prospek pertumbuhan nilai perusahaan. Saya Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2019-017-120 akan menjelaskan terkait dengan pendekatan penelitian. Pada artikel ini menggunakan pendekatan penelitian berupa teori legitimasi dan sistem pelaporan sukarela untuk menilai pengaruh tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap dampaknya terhadap citra dan perkembangan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 352 untuk menguji variabel-variabel terkait untuk menilai pengaruh perkembangan perusahaan. Hasil dan bahasan. Hipotesis 1. Ada hubungan yang signifikan antara pelaporan berkelanjutan dan kinerja operasional yang diperkirakan melalui pertumbuhan penjualan.
Melakukan aktivitas yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya modal mereka dengan mendorong investor untuk percaya bahwa risiko yang terkait dengan investasi mereka lebih rendah. Untuk tujuan ini, Dahlibal memberikan bukti bahwa informasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan kinerja CSR yang unggul menghasilkan pengurangan berikutnya dalam biaya modal mereka. Hubungan negatif antara pengungkapan aspek sosial dan biaya modal sendiri diidentifikasi di negara-negara dengan perlindungan investor yang lebih rendah. Di perusahaan dengan tingkat opasitas keuangan yang tinggi. Hubungan positif antara ini dan likuiditas dan arus kas perusahaan, tetapi mereka tidak mengidentifikasi hubungan apapun antara pelaporan berkelanjutan dan biaya modal. Hipotesis 2. Pelaporan berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi biaya modal. Secara sukarela mempublikasikan informasi tentang lingkungan cenderung mempengaruhi persepsi investor dengan cara yang menguntungkan. Mengurangi ketidakpastian dengan demikian berkontribusi pada peningkatan nilai keuangan. Informasi lingkungan relevan untuk nilai ini akan mengurangi biaya kepatuhan masa depan dan secara positif akan mempengaruhi persepsi keuangan masa depan perusahaan dan nilai perusahaan. Yu dan Shao mengatakan bahwa ada dua teori untuk dampak kelanjutan pada nilai perusahaan. Yang pertama, teori tentang penciptaan nilai dengan mengurangi risiko karena integrasi pelaporan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis. Dan yang kedua, teori erosi nilai. Kegiatan berkelanjutan mengurangi pendapatan investor. Hipotesis 3. Ada hubungan yang signifikan antara pelaporan berkelanjutan dan prospek pertumbuhan nilai perusahaan. Sebagian besar studi dalam literatur fokus pada analisis hubungan antara pengungkapan informasi pelaporan berkelanjutan dan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan faktor penentu pelaporan berkelanjutan karena perusahaan besar dan perusahaan visibilitas media massa yang tinggi agak dipaksa untuk melaporkan informasi non-keuangan yang akan mengarah pada peningkatan transparansi. Perusahaan besar juga menikmati biaya pengungkapan yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang membuat mereka cenderung tidak melakukan upaya dalam hal ini. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari artikel di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan mendasar yang dikejar dalam aktivitas perusahaan manapun adalah pertumbuhan berkelanjutan untuk tujuan dan untuk mencapai hasil yang lebih unggul dari investasi yang dilakukan. Efisiensi kegiatan tergantung pada optimalisasi operasi internal, tetapi terutama pada reaksi eksternal juga. Cara perusahaan menyampaikan informasi spesifik, aktivitas kepada semua pemangku kepentingan adalah sebagai elemen yang mengindividualisasikannya dengan implikasi untuk perkembangan selanjutnya. Dari artikel bisa diketahui bahwa penelitian ini sejalan dengan pernyataan Stachesini dan Lajiska yang mewakili bahwa investor, pemberi pinjaman, dan mitra bisnis saat ini dan calon investor sama-sama menafsirkan pelaporan karena tidak dokumentasikan, yang mencerminkan memiliki kapasitas integrasi yang rendah dalam proses pengambilan keputusan. Namun, indikator kualitatif yang mencerminkan kedua jenis kegiatan berkelanjutan, yaitu SUSREP dan INTEGREP, dan kualitas laporan yang diterbitkan atau QualRep, membentuk hubungan ketergantungan yang signifikan dengan berbagai pengukuran spesifik yang spesifik dari tiga dimensi pertumbuhan perusahaan, yaitu PBR, WAC, dan Sales GR. Dengan demikian mengkonfirmasi volatilitas dari efek pelaporan berkelanjutan di media ekonomi Rumania. Dengan demikian peneliti mencatat pengaruh positif yang dilakukan pada biaya modal oleh baik SUSREP dan INTEGREP, yang mencerminkan peningkatan persyaratan untuk membayar kembali sumber daya yang dibuat tersedia oleh entitas pendanaan, pemegang saham atau pemberi pinjaman, sebagai akibat dari biaya yang melekat pada sosial dan tindakan perlindungan lingkungan. Korelasi ini juga dikonfirmasi oleh Clarkson ATL 10. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan. Temuan dalam penelitian tersebut, ini beberapa dalam hal mode pengukuran untuk pelaporan berkelanjutan atau melalui variabel yang diusulkan. Sedangkan dikembangkan di area ekonomi, di mana memberikan data tentang keberlanjutan kegiatan bersifat sukarela. Selain itu, penelitian tersebut merinci pertumbuhan perusahaan menjadi 3 indikator yang mencerminkan sarana utama untuk menghasilkan kinerja bagi perusahaan, yaitu investor,
mitra bisnis, dan pemberi pinjaman. Diusulkan sebagai pendekatan relatif asli. Temuan dalam penelitian ini juga berkontribusi pada perluasan literatur, khusus dengan menggunakan regresi kuantil untuk tujuan meningkatkan ketelitian analisis yang dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dalam penelitian. Temuan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian pada pemfokusan secara eksklusif pada perusahaan yang terdaftar di bagian utama dari Barcode Stock Exchange atau BSA dan hanya menggunakan variabel kualitatif dalam hal untuk mengukur pelaporan berkelanjutan. Implikasi untuk teori dan penelitian masa depan. Yang pertama, dalam menguji hipotesis kerja, penelitian ini menilai pengaruh pelaporan berkelanjutan pada pertumbuhan perusahaan melalui dampak yang dihasilkan pada pelaku 3 kategori pengguna keuangan dan non-keuangan utama, yaitu investor, entitas pendanaan, dan klien. Dalam pertumbuhan perusahaan diperkirakan akan mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tujuan mendasar yang dikejar dalam aktivitas setiap perusahaan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan untuk tujuan mencapai hasil yang lebih unggul daripada investasi yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan tersebut, banyak metode yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk tersebut. Yang ketiga, sensitivitas sektor industri tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan, yang menegaskan rendahnya relevansi pelaporan berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan dalam berkegiatan. Yang keempat, keterbatasan penelitian terletak dalam memfokuskan analisis secara eksklusif pada perusahaan yang terdaftar di bagian utama dari bursa efek dan hanya menggunakan variabel kualitatif dalam hal mengukur pelaporan berkelanjutan. Yang kelima, variabel kontrol INVGR dan W memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat terdiri antara 1% dan 10%. Dengan demikian dapat dianggap sebagai pengaruh tidak langsung pada pertumbuhan oleh kegiatan tertentu yang tidak dilaporkan sebagai berkelanjutan. Yang terakhir, yang keenam, studi yang dilakukan pada keterlibatan perusahaan Rumania dalam kegiatan perlindungan sosial dan lingkungan mengungkapkan penurunan tindakan tanggung jawab secara perusahaan atau CSR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.